Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, soleh dan solehah? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu kita harus selalu semangat walaupun masih dalam PJJ. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca bismillah. Baca bismillah dulu, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Baik soleh dan solehah, kali ini kita akan membahas tentang arti dan isi kandungan hadis tentang amal soleh. Sebelumnya, ibu akan menjelaskan dulu apa pengertian amal soleh. Amal adalah perbuatan atau tindakan, sedangkan soleh adalah yang baik atau yang patut. Jadi, amal soleh adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Jadi, soleh dan solehah, amal soleh harus dengan keimanan. Niscaya kamu akan mendapatkan pahala. Sedangkan amal soleh yang tanpa keimanan akan menjadi perbuatan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sebagai contoh, orang yang dalam kesehariannya suka memberi bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan tetapi tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, maka perbuatan tersebut tidak akan mendapat nilai atau balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perbuatan kebaikan seseorang mempunyai syarat yang sah. Antara lain, yang pertama, amal soleh harus dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, amal soleh hendaknya dikerjakan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang ibu akan menjelaskan seberapa pentingnya amal soleh bagi kehidupan kalian. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memberikan janji bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, apakah dia laki-laki atau perempuan dari umat manusia, sedangkan hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan amal yang diperintahkan di sini adalah sesuatu yang memang disyariatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini hadis tentang amal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al insanu qata'a anhu amaluha illa insalasatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw walidin sholih yad'ula. Jika seseorang meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Selanjutnya, isi kandungan hadis tentang amal soleh adalah sebagai berikut. Kematian adalah satu perkara yang pasti akan menjemput manusia. Tak seorang pun yang dapat mengelak darinya. Walau dimanapun, pasti maut akan menjemputnya. Ketika tiba saatnya, malakul maut menjemput. Tak ada seorang pun yang bisa menangguhkannya. Karena kematian adalah salah satu perkara yang pasti, maka Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa mengingatnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara malu, takut, dan cinta. Malu karena ibadahnya kurang, misal terlambat 1 jam padahal kita diberi waktu selama 24 jam untuk beribadah. Setelah timbul rasa malu, orang yang senantiasa mengingat kematian adalah orang yang takut terhadap Allah.
Orang yang takut terhadap Allah beribadah karena takut akan masuk neraka. Setelah timbul rasa takut dan malu, maka akan timbul rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah itu akan diwujudkan dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hikmah dari mengingat mati adalah seorang yang mempersiapkan dirinya dengan amal soleh untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan berikutnya. Karena kematian akan menghentikan amal seseorang, maka orang yang mati sudah tidak bisa lagi menambah amalnya. Tidak ada lagi pahala kecuali apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Dia tidak bisa lagi menambah kebaikan dan pahalanya. Namun ternyata Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira bahwa di sana ada amalan walaupun yang beramal itu sudah mati, tapi tetap pahalanya mengalir terus-menerus untuknya. Ada 3 amalan walaupun pelakunya sudah mati, tetapi pahalanya tetap mengalir baginya. Di antaranya, yang pertama adalah sedekah jariyah. Bentuk-bentuk sedekah jariyah yang pertama, memberi air minum dan penggalian sumur-sumur. Yang kedua, memberi makan, contohnya memberikan makanan kepada fakir miskin. Yang ketiga, membangun masjid. Yang keempat, berinfak dalam menebarkan ilmu dan membagikan mushaf Al-Quran. Yang menyebarkan ilmu itu bukan guru saja, melainkan kalian juga bisa menyebarkan ilmu. Misalnya adik kamu menanyakan PR. Nah, itu adalah ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah juga. Sekedar tambahan bahwa sedekah di waktu-waktu tertentu lebih utama daripada di masa lainnya seperti sedekah bulan Ramadan. Demikian pula sedekah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tiada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari sekarang, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, tetapi dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, pertanian, dan perdagangan. Menurut Imam Ibnu Rajab, ilmu yang bermanfaat ditunjukkan pada 2 hal. Yang pertama, mengenal Allah Ta'ala dan segala apa yang menjadi haknya berupa nama-nama yang indah, sifat mulia, dan perbuatan-perbuatan yang agung. Yang kedua, mengetahui segala apa yang diridhoi Allah dan menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkainya. Nah, ilmu yang bermanfaat itu memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memanfaatkan ilmu tidak peduli terhadap keadaan dan kedudukan dirinya, serta hati mereka membenci pujian dari manusia, tidak menganggap dirinya suci dan tidak sombong terhadap orang lain dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, yang kedua, memiliki ilmu yang bermanfaat apabila ilmunya bertambah pula sikap tawadu, rasa takut, kehinaan, dan kedudukannya terhadap Allah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat mengajak pemiliknya lari dari dunia, menjauhi hal-hal yang tidak benar, yaitu tentang kedudukan, ketenaran, dan pujian. Yang keempat, pemilik ilmu tidak mengaku-ngaku bahwa dirinya memiliki ilmu dan tidak berbangga dengannya terhadap seorang pun. Dia menjauhi sifat sombong dan segala bentuk keangkuhan. Sedangkan yang terakhir, tentang 3 amalan yang walaupun pelakunya sudah mati tetapi pahalanya tetap mengalir adalah anak yang soleh. Anak yang soleh bukan saja anak yang bersopan santun dan taat terhadap orang tuanya sebagaimana yang dipahami kebanyakan dari kita, akan tetapi yang lebih utama itu ialah anak yang menjaga agamanya. Anak yang soleh yang menjaga agamanya ialah anak yang taat terhadap Allah. Mereka yang tahu kewajibannya menjadi hamba Allah, yang tahu tanggung jawabnya kepada agamanya.
Menjaga agamanya meliputi memastikan seseorang itu menjaga akhlaknya, syariatnya, ibadahnya, dan segala amalannya setiap saat. Menjaga akhlak di dalam berpakaian, di dalam pergaulan, dan di dalam tutur kata. Untuk perempuan, usahakan untuk memakai pakaian yang menurut syariat, seperti memakai jilbab apabila keluar rumah, dan harus memakai pakaian longgar. Kalaupun memakai celana, pakailah celana yang longgar dan tidak membentuk lekukan tubuh kalian. Secara sederhana, ciri-ciri anak soleh adalah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada sahabat-sahabat Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, tidak sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu, cinta masjid, cinta kepada saudara, adik-adik, kakek nenek, paman bibi, tetangga, dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, dan cinta dan sayang kepada fakir miskin, anak terlantar, anak yatim, dan memberikan bantuan sesuai dengan keperluan mereka. Nah, soleh dan solehah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya nak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar, baca alhamdulillah dulu yuk.